selamat teman-teman semuanya. Semoga hari ini kita semua tetap sehat, bukan cuma sehat fisik tapi juga sehat mental ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang kesehatan mental menurut aspek dari segi. Mungkin banyak yang berpikir kalau seni itu cuma sekadar hiburan ataupun fotografi, padahal seni itu bisa menjadi peran penting dalam kesehatan mental seseorang, teman-teman. Terus kesehatan mental itu adalah kondisi ketika seseorang itu mampu untuk mengatur emosinya, perilakunya, terus juga pikirannya dengan baik sehingga dia itu bisa menjalani aktivitas sehari-hari itu dengan baik dan nyaman tentunya. Sedangkan seni itu adalah cara orang untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya itu melalui hal-hal seperti melukis, menari, terus juga fotografi dan lain sebagainya. Sekarang aku mau nanya dulu sama teman-teman, dari kalian masing-masing itu cara kalian untuk mengekspresikan sebuah apa ya, kayak misalnya kalian lagi stres nih atau lagi depresi atau apapun, gimana cara kalian untuk mengekspresikan itu ataupun media apa yang kalian gunakan? Coba dari Farah dulu. Kalau aku sih sebenarnya jarang depresi ya, akhir-akhir ini jarang depresi. Tapi mungkin kalau misalnya aku lagi capek, kayak misalnya apa ya, kayak overwhelmed lah sama semua tugas-tugas itu, mungkin aku lebih milih dengan musik atau lagu gitu. Berarti kayak kalau misalnya itu tuh kayak lebih ke musik ya? Ya. Kalau dari Ratu sendiri? Kalau aku sama sih kayak Farah, aku jarang yang kayak depresi gitu. Tapi kalau capek aku nonton drakor sih, drama gitu atau kayak film-film horor gitu. Kalau dari Limbis? Kalau dari aku itu aku biasanya nyanyi gak jelas sambil bahkan sekedar nyanyi di WC aja itu aku lakukan biar setidaknya aku tuh tenang dari stres. Ya itu normal sih sebenarnya. Nah teman-teman, kadang ada orang yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasain. Ada juga yang milih diam saat mereka tuh sedih atau memendam semua itu sendiri. Terus ada juga yang apa-apa tuh kayak ya udahlah dipendam sendiri aja, nggak usah diungkapin kemanapun gitu. Terus seni itu juga bisa menjadi media untuk kita tuh bisa mengekspresikan emosi kita dan membantu menenangkan pikiran. Jadi kalau misalnya kita lagi stres ataupun kita lagi banyak pikiran tentang tugas ataupun tentang keluarga dan lain-lain hal, itu tuh kita bisa banget untuk mengeluarkan semua itu melalui yang kayak kali tadi bilang, kayak misalnya dari Farah dari melalui musik, Ratu juga kayak gitu, terus juga dari Gendis yang nyanyi sendiri di kamar mandi gitu kan. Nah aku ngasih contoh sedikit. Ada orang yang kalau misalnya stres itu mendengarkan musik saat dia lagi stres. Terus ada juga yang menulis cerita ataupun menulis cerpen gitu ketika dia itu lagi banyak pikiran. Ada juga yang menggambar untuk mengurangi stres dan juga pikirannya. Walaupun kelihatan itu sederhana, kegiatan seperti ini tuh bisa membuat perasaan kita tuh lebih lega dan juga lebih nyaman tentunya. Terus ada juga di contohnya seperti di daerah Jawa ya kalau nggak salah, itu tuh mereka tuh ada membangun sebuah komunitas seperti Inner Child gitu di Solo. Dia tuh menggunakan terapi seni untuk pemulihan disabilitas seninya. Sementara perhimpunan kesehatan mental di Jawa itu di Jawa Timur itu sering juga menggunakan kayak sesi melukis ataupun menari untuk anggota-anggota yang ada di komunitasnya. Terus juga selain itu, seni itu juga bisa ngurangin stres, memperbaiki mood kita yang lagi berantakan, terus juga meningkatkan rasa percaya diri kita, dan juga membantu kita untuk merasa lebih tenang lah tentunya. Terus juga lanjut ke berikutnya, ada juga sekarang tuh terapi kesehatan mental yang menggunakan seni, tapi terapi yang musik dan juga terapi menggambar itu tuh bisa dilakukan sebagian orang. Makanya banyak orang sekarang tuh terapi kesehatan mental itu menggunakan seni kayak terapi musik dan juga menggambar yang dia inginkan gitu. Nah, teman-teman juga harus ingat nih kalau kondisi mental sudah sangat mengganggu banget di aktivitas sehari-hari dari teman-teman itu, tetap penting untuk mencari bantuan profesional seperti kita bisa pergi ke psikolog, terus juga bisa ke konselor yang ada di sekitar kita. Terus juga kesimpulan yang kita ambil di sini adalah seni itu bukan cuma tentang hiburan aja. Jadi seni itu bisa menjadi media untuk kita bisa meluangkan ataupun
gimana ya, mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Jadi kita tuh nggak cuman mendem sendiri terus nanti kayak udah sedih, bad mood dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pikiran ataupun lagi stres, depresi, itu kalian bisa banget untuk cerita ke teman-teman lainnya ataupun ikut kayak musik ataupun lagi ada pameran-pameran gitu. Kemarin Farah juga ke pameran ya, denger ya? Iya betul. Di daerah mana itu Farah? Aku suka sih. Aku suka nengok pameran itu pas itu di banyak sih. Aku kemarin tuh aku sempet ke Taman Budaya yang baru tuh, tapi pas kesana tuh tutup, jadi kayak agak sedih gitu sih. Tapi aku juga pernah ke pameran yang di mana lupa, tapi itu karena rame jadi kayak, tapi bisa sih nengok berapa lukisan gitu. Dan jujur memang bikin seneng sih. Berarti di situ kondisinya Farah lagi stres ya? Iya bisa dibilang gitu. Lagi depresi? Enggak depresi sekali. Oke. Sekian dari pemaparan aku tadi. Dari teman-teman sendiri ada nggak pertanyaan yang sekiranya kayak teman-teman tuh pengen nanyain? Aku kan tadi Ami juga tadi udah bilang kan, kayak mana kalau orang yang kan semua orang tuh nggak suka seni ya, kayak pasti ada lah orang yang kayak nggak paham gitu cara memandang seni itu kayak mana. Nah menurut Ami tuh kayak mana sih cara mengatasi kesehatan mental ya tadi dibilang selain dari seni itu. Dan juga kalau aku sendiri ya, misalnya kan aku juga suka nih main musik gitu, kayak misalnya main gitar gitu. Nah justru pas aku lagi niatnya aku mau ngilangin stres gitu, tapi pas aku coba main gitar terus kayak nggak nemu nih chordnya yang pas gitu, itu tuh malah jadi stres sendiri. Nah itu gimana? Kalau dari aku sendiri, misalnya kalau dari pandangan aku ya, kalau misalnya Farah lagi stres nih, bukan langsung untuk memainkan musik itu sendiri. Coba tenangin dulu pikirannya kayak 10 menit atau 30 menit, ditenangin dulu, didinginkan dulu pikirannya. Baru setelah itu kalau misalnya memang udah dingin, baru cobalah bermain musiknya. Jadi jangan kayak pas lagi stres banget, lagi panas banget otaknya langsung main musik, itu pasti bakal nambah stresnya kan. Itu bisa jadi gila nantinya. Terus kalau yang untuk orang yang nggak suka seni, kalau misalnya kita nggak pandai untuk berseni, kita tuh sebenarnya kita tuh bukan nggak pandai ataupun apa, tapi kita bisa untuk mencoba. Walaupun seni itu bukan untuk perfect ataupun harus sempurna, tapi kita bisa juga kayak misalnya menggambar. Kita kan bisa menggambar apapun walaupun hasil kurang bagus, tapi itu kan itu bisa menjadi media kita untuk mengeluarkan dari depresi kita tadi. Jadi nggak harus bagus gitu hasil Farah. berarti memang nyembuhin kesehatan mental cuma pakai seni? Nggak cuma seni, banyak lain sebagainya, kayak contohnya seperti cerita ke teman-teman ataupun healing dan lain sebagainya. Oke. Jawab Farah? Ya. Ada lagi Aku izin nanya juga nih, apa misalnya kita tuh dengerin musik ya, tapi musiknya tuh sedih, itu masuk menjaga kesehatan mental? Sebenarnya itu tergantung orang ya. Ada juga orang yang favoritnya itu lagu sedih, ada juga favoritnya itu kayak lagu yang ceria-ceria gitu. Itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Ada juga yang lagu sedih itu bisa membuat moodnya baik karena kayak ya udah gue suka lagu galau nih gitu. Ada juga yang lagunya itu harus yang ceria, harus yang kayak wah banget gitu. Jadi jawabannya adalah tergantung diri masing-masing juga. Jawab apa tuh? Oke Ratu. Oke, dari paparan yang aku jelasin tadi, aku bakal membuat closing statement dikit. Jadi mulai sekarang yuk lebih peduli dengan kesehatan mental kalian, lebih care lah dengan kesehatan mental kalian. Kalau misalkan lagi banyak pikiran, lagi banyak tugas-tugas yang numpuk, kalian coba untuk mengeluarkannya, jangan dipendam sendiri teman-teman. Sekarang kan juga lagi organisasi ya teman-teman, terus kayak lebih banyak banget harus dibagi ke organisasi, terus juga bagi ke tugas-tugas sekolah.